وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, majelis salat sunnah tarawih rahimahullah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah ditanya, ayyusaimina a'zamu ajra. Ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang paling beruntung di antara orang-orang yang berpuasa? Bertemu dengan bulan Ramadan itu suatu keuntungan yang besar. Rasulullah kalau sudah masuk bulan Rajab selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab, berikan kami keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan ya Allah umur kami bertemu dengan bulan Ramadan. Selain Rasulullah aja masih merindukan Ramadan bagi kita, maka kita harus lebih lagi daripada Rasulullah karena kita banyak dosa. Jadi dijawab oleh Rasulullah, qala aktsaruhum lillahi dzikra. Orang yang paling beruntung dari umatku di ketika bertemu dengan bulan Ramadan, aktsaruhum lillahi dzikra. Orang yang paling memperbanyak dzikra, mengingat Allah, mengingat terkait ibadah. Ketika masuk bulan Ramadan lalu memperbanyak ibadah, itulah umatku yang paling beruntung, kata Rasulullah. Perbanyak ibadah ketika masuknya bulan Ramadan. Karena kata Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, rakaatun fihi ay fi Ramadan afdalu min alfi rakaat. Serakaatnya kita di bulan Ramadan itu pahalanya jauh lebih besar, jauh lebih baik, jauh lebih afdal daripada 1000 rakaat di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita harus 1000 rakaat. Di dalam bulan Ramadan cukup 1 rakaat. Bagaimana dengan sholat tarawih kita, witir kita, qabliyah, ba'diyah kita? Tentunya akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Maka masuk bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk memperbanyak amal ibadah. Rugi kalau bertemu dengan Ramadan amal ibadah kita tidak bertambah, qabliyah, ba'diyah kita tertinggal. Kalau di luar Ramadan tertinggal qabliyah, ba'diyah, itu kurang hati bahasa. Tapi kalau masuk bulan Ramadan, usahakan qabliyah, ba'diyah kerjakan. Kalau 2 rakaatnya saja setara dengan 2000 rakaat, kalikan berapa kita qabliyah, ba'diyah setiap harinya. Tambah lagi dengan sholat sunnah duha. Semua amal ibadah yang berat dikerjakan ketika sampai bulan Ramadan, Allah mudahkan, ringan. Mumpung bulan Ramadan, Allah ringankan ibadah. Duha jangan tertinggal. Apa susahnya 2 rakaat, 4 rakaat, batasnya sampai waktu zuhur. Dan dalam satu rumah itu jangan sampai meninggalkan sholat duha. Serumahan itu harus ada yang sholat duhanya sebagai penarik rizkinya. Sehingga mungkin biar sholat duha itu bini kan, tapi rutin. Laki kan rutin 2 rakaat. Rasa lapang, rasa tenang, tambah lagi 4 rakaat, tambah lagi 8 rakaat. Harus ada jalur langitnya. Anak Hawa kita diusaha, jangan Hawa. Harus ada jalur langitnya. Yang menentukan rezeki kan Allah, para di Allahnya. Harus ada lewat jalur langit, tidak bisa sebatas ikhtiar saja. Oh, gawi siang malam, gawi tulang kadap, datang kadap sedikit pulang sudah. Datang pulang kadap pulang kadap, datang kadap, berhemat benar berarti ini gawi. Karena kawan harus melalui jalur langit berdoa. Salah satu yang membuat rezeki kita berkah itu adalah salah satunya sholat duha. Itu amalan dari Nabi.
kita kalau minta amalan lewat tuan guru, lawan habaib, wahai tuan guru minta amalan supaya nyaman rezeki, buah yang jangan ditinggal. Yang lain mampu adalah selain buah dianggap biasa amalan buah itu, padahal itu datang dari Nabi. Warid, amalan warid, amalan yang datang dari Nabi. Allah lancarkan rezeki. Ada lancar berarti Nabi Ustaz ya. Nabi menyuruh kerjakan doa supaya hidup kita nyaman. Ada mesti sugih dia. Ada mesti sugih. Rizki itu bisa macam-macam bentuknya. Surah Tuha, ya Allah, surah Tuha Allah sebenarnya sudah ada sugih-sugih. Apabila sugihnya Allah, mungkin Allah Ta'ala memberi rizki dalam bentuk lain. Memang pintaman duit kadang diberi banyak, tapi anak soleh-soleha itu rizki juga banyak. Misi laki baik, bertanggung jawab, hakun bagawi, itu pun rizki. Kalau ini yang umpamanya mulai hari gue surat ibadah ada bapak katakan sampai begini, nah ada kendaraan buruk, kendaraan di rumah sebuah. Surat Tuhan Al-Mu'asumin mungkin rizkinya andakannya bukan di pintaman duit, tapi pintaman anak soleh-soleha, pasien, anak kurangi, bisi anak. Berapa banyak orang pusing bisi anak ini? Bisi anak pusing, terlibat kriminal dan lain sebagainya, duit banyak diberi, tapi pintaman anak soleh pada diberi. Dan bisa saja kita mungkin rizkinya belum, bukan berupa uang, bukan berupa duit. Mungkin anak soleh, suami soleh, atau istri soleha. Berapa banyak suami yang pusing gara-gara punya istri yang ada soleha? Mungkin rezeki kita di situ. Ada lebih banyak duit cuma istri, bini maksiat, ibadah. Nah, macam-macam Allah memberikan rezeki. Kadang mesti duit. Nah, kita ini pada duit lain rezeki, katanya ya. Pada duit lain rezeki, mungkin bisa berupa kesehatan. Duit kan lebih banyak, cuma jarang, pada duit bisa dihitung. Garing itu bisa dihitung pakai kantut, bagi bahasa saking jarangnya, jarang garing. Mungkin rezeki kita pintar situ berkat salat Tuhan. Ya, duit kan lebih banyak cuma sehat. Berapa banyak orang bolak-balik kemana? Rumah sakit, puskesmas, ke IGD, paling kadang berurutan, ya, bolak-balik awak karena karuan. Kita diberikan awak yang sehat itu termasuk daripada bagian rezeki. Suatu yang tertinggal di rumah menghangat berkah rezeki cukup. Usah banyak yang penting cukup ya. Anak bayar SPP ada duitnya. Gas habis ada duit segala tukar gas ya. Listrik berbunyi ada duitnya segala tukar tokennya. Anak bayar SPP ada cukup ngarangnya berkah. Karena patokan sugih Nabi itu man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa di antara kalian bangun tidur lalu aman tempat tidurnya, hendak rumah seorang, hendak rumah mintuha, hendak rumah bidakan, cuma ketika bangun tidur aman tempat tidurnya. Kemalingan kada, kebanjiran kada, keapian kada, aman benar. Lalu mu'afiyan fi jasadihi, bangun tidur, tempat tidurnya, rumahnya aman, badannya sehat. Bangun kuring sigar. Berapa banyak hendak kuring sigar, bangun kuring stroke, banyak bilangnya. Bahkan kata dokter boleh dikatakan 90% stroke itu menyerangnya bukan ketika kita rahatan begawi, rahatan duduk, tapi rahatan kuring. Boleh dikatakan 90% stroke itu nyerangnya ketika tidur. Hendak kuring sehat, bangun kuring sabarlah karena mau bergerak lagi. Ada ini Rasulullah bangun kuring sigar. Apalagi dia dokter nih, kurang suwi sesungguhnya itu kurang nang hendak kuring ada minum obat, yang ada minum obat hendak kuring kalau usah minum obat itu suwi dia dokter. Kamu sudah minum obat, kalau kau minum obat karena mau kuring, nah itu sudah mulai miskin tuh, mau kurang nasulihannya. Jadi dokter amun kau aja kuring karena minum obat, suwi karena banyak disyukur aja lagi sudah. Nah,
orang kadang sagam-gam minum obatnya kan macam-macam, obat kolesterol, obat asam urat, obat darah tinggi, obat jantung, macam-macam 15 puting lah. Sagam-gam sekali minum, 3 kali minum. Obat itu stoples ganal isinya. Kesan 2 bulan aja stoples ganal itu sudah mulai kurang nikmat. Mungkin Allah memberikan rizki, gentangan, kesehatan. Tambah lagi sholat tahajud. Di luar Ramadan berat kita sholat tahajud, masuk Ramadan Allah ringankan tahajud. Apa susahnya 2 rakaat sebelum sahur? Apa susahnya 2 rakaat sesudah sahur? Yang penting belum masuk waktu Anda masuk dari kategori tahajud itu ngarannya. Mumpung di bulan Ramadan gawe 2 rakaat ganda setara dengan 2000 rakaat di luar Ramadan. Maka orang yang beruntung kata Rasulullah, orang yang masuk bertemu dengan bulan Ramadan, aktsaruhum billahi dzikra. Mereka memperbanyak mengingat Allah, ibadah maksudnya. Usah kiri dengan mereka-mereka yang banyak hartanya pada bawa ibadah akan dibawa. Biar terus diri dengan orang yang rumahnya ganal, usahanya di sana sini, duitnya kada kehitungan lagi, naik turun motor, naik turun pesawat, tidak usah rugi, mati, habis sinap, berat tinggal. Ada dibawa, ada yang membawa amas mati itu ada ya, ditinggal amas biar gue pengumpulan amas pas larang-larangnya gini mati, apa kabar? Ada bentayangan lagi kita cari amas ini ditinggal terus sendiri. Maka seandainya bumi ini dimiliki atas satu nama, Simpulan, bumi ini miliknya milik Simpulan, yang lain kontrak beratan, yang lain kontrak, yang lain nyewa beratan atas nama Simpulan. Itu rizki beserta bumi beserta isinya itu di hadapan Allah tidak ada ubahnya, nisfu jinahi ba'dullah. Tidak ada bedanya seperti sapanggal halar nyamuk. Ada harganya harta itu di hadapan Allah. Maka kita kalau tidak punya banyak harta seperti orang, kan usah sakit hati, karena itu tidak ada bedanya di hadapan Allah seperti nisfu jinahi ba'dullah, sapanggal halar nyamuk. Kalau kita punya banyak harta, jangan sombong juga. Kenapa? Karena itu di hadapan Allah sapanggal halar nyamuk. Jadi orang yang beruntung ketika masuk bulan Ramadan itu orang yang mampu memperbanyak amal ibadahnya. Hanya masuk malam ke berapa nih? 6 ke 5? 6. Separuh lebih hilangnya. Mana dia biar dihati separuh lebih hilangnya. Kamanaan yang jadi pertanyaan tuh kamanaan yang separuhnya itu dah. Binian tuh kurang lebih stabil aja. Binian tuh ada datang bulannya tuh. Stabil aja, turun naik. Latihan ini kamu sudah kurang sih ya. Sesak kurang, jangan harap tak boleh pulang. Sesak tuh hilang selanjutnya sampai hari raya. Nampakah nang digawe di rumah? Ibadahkan ngolah rengginang segan hari raya ya masih lawas hari raya. Ngolah rengginang hari raya kami segan hari raya ya masih lawas hari raya ya. Ibadahkan mengolah peyek ya kalau lawasan hari raya ngolah peyek. Apa nang digawe padahal kesempatan kita memperbanyak amal ibadah. Pagam hina kada berlaku lagi harta. Siapa yang paling banyak pahala, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Banyak dosa, azab kubur. Jadi mumpung masih di bulan Ramadan, masih 10 awal bulan Ramadan, maka pertahankan ibadah kita. Tarawihnya pertahankan. Tulang tarawih gue mati. Ada tulang tarawih mati juga. Ya, baik mana biar tulang mati, kalau tulang mati, maka dikubur itu pahala. Ada dikubur dapat keringanan gara-gara harta itu ada. Ketika ditanya kalau mau menjawab biar malaikat yang segungnya jangan dicatok, jinjit aja. Apa orang? Ini orang sugih berinya. Ada riwayatnya kayak itu. Masuk akhirat itu pahala. Umur kita nih boleh nang kaya batu es batu diangkat di pelataran tuh nah. Sekarung atau 2 karung es batu, 2 karung halus es batu itu angkat di pelataran, pian pakai maka habis.
ada dipakai habis juga. Nah, bisa aja biar tuh diberi es batu 2 kalung bisa aja tuh pintar-pintar biar aja. Diberi umur 60 tahun 70 tahun bisa kita aja lah kita. Ibarat es batu tuh ya, dipakai karena dipakai ujungnya. Umur tuh dipakai ibadah atau kada habis. Nah, gitu. Kalau umat tarawih itu bertambah umur ada juga, ya lah. Kalau umat tarawih gitu, nyaman bertambah umur 2 bulan gitu. Ada juga. Ada umat tarawih berkurang umur, umat tarawih berkurang umur. Baik umat tarawih. Jadi pendeknya pertahankan, itulah kata Rasulullah. Orang-orang yang beruntung bertemu dengan bulan Ramadan, orang-orang yang mampu memperbanyak ibadahnya sambung kita di akhirat. Ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.